Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Royan Sumando Sihotang. Pada kesempatan ini saya mau berbagi satu buku yang saya baca. Buku ini mengenai inovasi dan kewirausahaan. Judulnya adalah Entrepreneurship Successful Launching New Venture. Buku ini ditulis oleh Bruce Beringer dan Duane Ireland dan merupakan edisi kelima, cetakan tahun 2016. Buku ini bercerita mengenai proses kewirausahaan yang terdiri dari 4 tahap, yaitu memutuskan menjadi wirausahawan, mengembangkan ide bisnis yang sukses, pindah dari ide menjadi perusahaan wirausaha, dan terakhir, mengelola dan mengembangkan perusahaan. Ada 3 alasan utama orang menjadi pengusaha dan memulai usaha mereka sendiri. 1, mereka menjadi bos atas usaha mereka sendiri. Yang kedua adalah mereka mengejar ide-ide mereka sendiri. Dan yang ketiga adalah mereka tentunya mengejar keuntungan finansial. Tidak semua ide merupakan peluang. Ide adalah pemikiran, kesan atau gagasan, sementara peluang adalah ide yang memiliki kualitas menarik, tahan lama, tepat waktu, dan tertanam dalam produk atau layanan yang menciptakan nilai bagi pembeli atau pengguna akhir. Pada tahap mengembangkan peluang bisnis, mengamati tren, memecahkan masalah, dan menemukan celah di pasar adalah 3 pendekatan umum yang digunakan pengusaha untuk mengidentifikasi peluang bisnis. Proses selanjutnya untuk menentukan apakah ide bisnis layak adalah analisis kelayakan. Ini adalah evaluasi awal dari sebuah bisnis yang dilakukan dengan tujuan untuk menentukan apakah bisnis tersebut layak untuk dikejar. Setelah memvalidasi ide bisnis, selanjutnya yang dilakukan adalah menentukan model bisnis. Model bisnis berhubungan dengan aspek inti bagaimana perusahaan akan menjalankan bisnis dan mencoba untuk berhasil di pasar. Hal penting selanjutnya menurut buku ini adalah analisis industri. Analisis industri adalah penelitian bisnis yang berfokus pada potensi suatu industri. Hal ini penting karena setelah ditentukan apakah usaha baru layak, diperlukan analisis yang lebih mendalam untuk mengetahui seluk-beluk dari industri yang dipilih. Selanjutnya adalah membuat bisnis plan. Untuk sebagian besar usaha baru, bisnis plan berguna untuk membantu perusahaan mengembangkan roadmap yang harus diikuti untuk menjalankan strategi dan rencananya. Dan untuk memperkenalkan kepada calon investor peluang bisnis yang dikejar oleh perusahaan dan bagaimana rencana untuk mengejarnya. Pada saat merealisasikan ide menjadi perusahaan, yang dapat dilakukan oleh para pendiri adalah membangun budaya etika yang kuat. Ada 3 cara penting untuk melakukan ini. Memimpin, yaitu memimpin dengan memberi contoh, menetapkan kode etik, dan melakukan program pelatihan etika. Selain membangun etika, yang penting juga adalah menyiapkan izin usaha. Sejumlah izin biasanya dibutuhkan. Izin yang diperlukan berbeda-beda menurut kota, kabupaten, dan provinsi, serta menurut jenis bisnisnya. Mengenai sumber pendanaan dan pembiayaan, wirausahawan perlu memahami berbagai pendekatan yang diperlukan untuk mendapatkan akses ke jumlah modal yang mereka butuhkan agar berhasil mendukung usaha mereka dalam mengejar kesuksesan organisasi. Biasanya wirausahawan menggunakan dana mereka sendiri untuk berinvestasi, untuk menjaga agar perusahaan tetap berjalan. Namun tak jarang
Ada juga yang memilih pembiayaan ekuitas dan pembiayaan hutang. Langkah selanjutnya adalah mengelola dan mengembangkan perusahaan. Agar berhasil, perusahaan baru harus mengetahui siapa pelanggannya dan bagaimana cara menjangkau mereka. Ada tiga langkah untuk menentukan siapa pelanggan dan bagaimana menjangkaunya, yaitu segmentasi pasar, pemilihan pasar sasaran, dan menyusun posisi unik dalam pasar sasaran. Bagaimana perusahaan baru membangun merek? Pada tingkat filosofis, perusahaan membangun merek dengan membuatnya memiliki makna dalam kehidupan pelanggan. Sementara, pada tingkat yang lebih praktis, merek dibangun melalui periklanan, hubungan masyarakat, sponsor, mendukung tujuan sosial, serta kinerja yang baik. Hal selanjutnya yang dibahas dalam buku ini adalah bauran pemasaran. Bauran pemasaran merupakan seperangkat alat pemasaran taktis yang dapat dikontrol yang digunakannya untuk menghasilkan respon yang diinginkan di pasar sasarannya. Sebagian besar perusahaan mengatur bauran pemasaran mereka di sekitar 4P, yaitu produk, price atau harga, promosi, dan place atau tempat. Suatu produk dalam konteks bauran pemasaran adalah barang atau jasa yang ditawarkan perusahaan di pasar yang dipilihnya untuk dilayani. Buku ini juga bercerita tentang pentingnya kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual adalah produk kecerdasan manusia yang tidak berwujud, tapi memiliki nilai di pasar. Disebut kekayaan intelektual karena merupakan produk imajinasi, kreativitas, dan daya cipta manusia. Setelah bisnis berjalan, tentu kita menginginkan adanya suatu pertumbuhan. Strategi pertumbuhan internal bergantung pada upaya yang dihasilkan di dalam perusahaan itu sendiri, seperti pengembangan produk, strategi terkait produk lainnya, ekspansi internasional, dan strategi berbasis internet. Mengenai strategi pertumbuhan eksternal bergantung pada membangun hubungan dengan pihak ketiga, seperti merger, akuisisi, perizinan, aliansi strategis, usaha patungan, dan waralaba. Nah, setelah mempelajari teorinya, kita mencoba menginterpretasikan ke suatu peluang bisnis. Kita ambil contoh, ada peluang berupa kebutuhan ikan segar dengan harga yang cukup terjangkau bagi ibu pekerja kantoran. Dari peluang itu, kita buat analisis kelayakannya. Dari sisi produk, ada ikan segar yang tersedia sangat variatif. Dari sisi target pasar, sudah jelas, kaum ibu pekerja yang pastinya memiliki kemampuan ekonomi yang lebih baik, namun memiliki waktu yang terbatas. Dari sisi keuangan, ada harga yang murah dan ongkos produksi yang rendah. Dari hasil analisa itu, kita simpulkan bahwa peluang ini bisa kita lanjutkan untuk kemudian dibuatkan bisnis plan-nya. Tapi masih ada tahapan-tahapan lain yang dilakukan sebelum bisnis ini benar-benar dijalankan. Baiklah, pada kesempatan ini itu saja yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Sampai berjumpa kembali pada kesempatan yang lain dan tetap sehat, tetap semangat.